Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Duti sebagai pemateri utama akan menjelaskan tentang pengertian model Ventura. Jadi pengertian perusahaan modal Ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembayaran dalam bentuk penyetoran modal kerja ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Selanjutnya, model Ventura juga didefinisikan oleh beberapa para ahli. Di antaranya itu ada Handowo Dipo, adalah suatu dana usaha dalam bentuk pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Dan yang kedua itu ada Tony Lawrence, adalah investasi jangka panjang di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan bukan pendapatan dividen bunga. Dan yang tiga itu ada Robert Watts, adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan teknologi. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan modal Ventura. Pendirian perusahaan modal Ventura bukanlah tanpa ada tujuan dan manfaat. Sebagai lembaga bisnis usaha, modal Ventura sudah barang tentu berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Usaha ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi juga sebagai lembaga penolong bagi usaha yang masih lemah. Adapun pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh pemerintah tahun 1973 sebagai PMP pertama mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Yang kedua itu ada membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham. Dan yang tiga itu ada membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah. Menurut Dahlan Slamet, bahwa pembiayaan MV itu bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua itu ada membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usaha. Dan yang ketiga itu ada membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan atau pada tahap kemunduran. Dan yang keempat itu ada memperlancar mekanisme investasi dalam luar negeri. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis model Ventura. Ada banyak jenis modal Ventura, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan. Yang kedua itu berdasarkan cara penghimpunan dana, berdasarkan kepemilikan. Jadi pada klasifikasi tersebut masih akan dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan cara pemberian bantuan, bantuan dapat diberikan oleh perusahaan, pasang usaha atau investor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan manajemen dan finansial. Atas dasar pemberian kedua jenis bantuan itu terdapat dua jenis berdasarkan pemberian bantuan. Yang pertama itu ada single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengolah dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang ke B itu ada two tier approach. Jadi modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company dan yang satunya sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Jadi berdasarkan cara penghimpunan, dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Berdasarkan cara penghimpunannya, venture capital dibedakan menjadi dua, yaitu ada leverage venture dan capital dan equity venture capital. Berdasarkan cara pemberian bantuan, yang kedua itu berdasarkan cara penghimpunan dana, berdasarkan kepemilikan. Jadi pada klasifikasi tersebut masih akan dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan cara pemberian bantuan, bantuan dapat diberikan oleh perusahaan, pasang usaha atau investor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan manajemen dan finansial. Atas dasar pemberian kedua jenis bantuan itu terdapat dua jenis berdasarkan pemberian bantuan. Yang pertama itu ada single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengolah dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha.
Yang ke B itu ada two-tier approach. Jadi modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company dan yang satunya sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Jadi berdasarkan cara penghimpunan, dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Berdasarkan cara penghimpunannya, venture capital dibedakan menjadi dua, yaitu ada leverage venture dan capital dan equity venture capital. Itu berdasarkan cara penghimpunan dana berdasarkan kepemilikan. Jadi pada klasifikasi tersebut masih akan dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan cara pemberian bantuan, bantuan dapat diberikan oleh perusahaan, pasang usaha atau investor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan manajemen dan finansial. Atas dasar pemberian kedua jenis bantuan itu terdapat dua jenis berdasarkan pemberian bantuan. Yang pertama itu ada single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengolah dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang ke B itu ada two tier approach. Jadi modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company dan yang satunya sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Jadi berdasarkan cara penghimpunan, dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Berdasarkan cara penghimpunannya, venture capital dibedakan menjadi dua, yaitu ada leverage venture dan capital dan equity venture capital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairiah akan melanjutkan materi mengenai modal Ventura, yaitu mekanisme modal Ventura. Sumber dana modal Ventura. A. Investor perseorangan. Alternatif sumber modal Ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikut sertakan dananya dalam suatu modal usaha Ventura tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal Ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. B. Saham. Modal Ventura di Indonesia masuk dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan saham dengan harapan peroleh keuntungan dari dividen, benefit lain atas kepemilikan entitas tersebut, dan capital gain pada saat melakukan exit untuk sebagian atau seluruh kepemilikan melalui mekanisme initial public offering atau IPO yang dilanjutkan dengan pasar sekunder dan private selling ke investor potensial lainnya. C. Obligasi konversi. Modal Ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif exit melalui pelunasan peminjaman. Yang D. Bagi hasil. Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Karena itu, modal Ventura syariah mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu profit and loss sharing yang memungkinkan adanya fluktuasi. Yang ke investor institusi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersedia yang khusus menangani bisnis modal Ventura. Yang ke F. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal Ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang G. Perbankan. Sumber dana modal Ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal Ventura. Yang ke H. Pemerintah daerah. Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD sehingga dapat memacu pembangunan di daerah. Yang selanjutnya, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal Ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Nah,
Jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura terhadap perusahaan lain adalah dengan cara A. Penyertaan modal dalam perusahaan, yang B. Obligasi konvensi, yang C. Peminjaman subordinasi, yang D. Peminjaman konversi. Sedangkan pembiayaan modal Ventura juga dapat dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama itu pendekatan dua tingkat. Yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu A. Pendekatan satu tingkat. Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal Ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan dan juga sebagai pemberi manajemen atau pengelolaan dana. Yang B. Pendekatan dua tingkat. Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal Ventura yang berbeda. 2. Berdasarkan cara penghimpunan data. A. Leverage Ventura Capital. Modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak disebut Leverage Ventura Capital. Yang B. Equity Ventura Capital. Modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk disebut Equity Ventura Capital. Berdasarkan kepemilikan. A. Private Ventura Capital Company. Perusahaan modal Ventura yang belum go public atau belum menjual usahanya melalui bursa efek. Yang B. Public Ventura Capital Company, yaitu perusahaan modal Ventura yang telah go public atau lebih menjual sahamnya melalui bursa efek. Yang C. Bank Affiliate Ventura Capital Company, yaitu perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal Ventura. 3. Cara pembiayaan modal Ventura. A. Penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal perusahaan modal Ventura pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah saham perusahaan pasangan usaha atau PPU. Penyertaan modal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. Selanjutnya, semua janji-janji yang telah disepakati para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut perjanjian antar calon pendiri atau pemegang saham. Yang kedua, penyertaan modal VMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU. Dalam hal ini PPU yang telah berbadan hukum. Yang selanjutnya, penyertaan modal tidak langsung. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tidak langsung ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Caranya modal ini banyak disukai oleh VMV maupun PPU karena sifatnya lebih fleksibel. Pernyataan ini tidak langsung didasarkan pada Fatwa DSM MUI nomor 59 DSN MUI nomor 5 2007 tentang obligasi syariah mudabarah konversi. Pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau dipenuhi oleh PPU. Hasil pembiayaan bagi hasil adalah jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah. Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah atau mudharabah. Ini yang bentuk syariahnya. Selanjutnya, perkembangan modal Ventura di Indonesia. Awal mula tumbuhnya industri modal Ventura dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil atau Small Business Investment Act di Amerika Serikat tahun 1958, di mana Administration atau SBA untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan pemodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Perusahaan modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPU, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan 82,2% dari Bank Indonesia atau 17,8%.
Gema nama Bahana memang sempat mengenalkan dunia keuangan Nusantara ketika pada tahun 1993 salah satu anak usahanya PT Bahana Arta Pentura atau BAV agresif menebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk perusahaan modal Pentura daerah atau VMPD. Sasarannya usaha kecil menengah UMKM yang untuk dibiayai. Nah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan teman-teman untuk membaca juga di makalah yang sudah saya kirim.